Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tahun 2024, tahun yang luar biasa, amin. Haleluya. Puji Tuhan buat sore hari ini kita ada di hari yang terakhir tahun 2024. Saya mengalami betapa Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup saya. Saya percaya Bapak Ibu pun mengalaminya, amin. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan, tanda kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sambil katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Siap memuji Tuhan sore hari ini, amin. Haleluya. Dia gunung batu kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Apapun yang terjadi, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun yang hanya membawa kita mengangkatku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega. Dan dia ada bersama kita hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita lebih lagi. Sampai sorakan haleluya. Dan sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan di atas kepala buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada sore hari ini di bait-Mu yang kudus. Kami mau datang dan bersyukur buat pembelaanmu sepanjang tahun ini.
buat perlindungan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Mari naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih sayang-Mu, buat setiamu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Yang mau bersyukur buat berkat Tuhan, yang mau bersyukur buat pribadi Tuhan yang ada di dalam hidup kita, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih biar sore hari ini Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu rencana-Mu sempurna di dalam kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Tuhan yang sempurna. Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi sore hari ini. Bawa umat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi tinggal di dalam penyembahan yang dalam kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari sore hari ini saya ingin mengajak kita semua kembali mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dan mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Ku Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih setiamu, tak pernah layu
kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat sendiri katakan, lebih luas dari samudra, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kasih kami umat-Mu bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis, tiada habis-habisnya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis, selalu baru setiap hari. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, sungguh ku bersyukur. Naikkan syukur, naikkan sembah, hanya bagi-Mu Raja. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengalaminya Tuhan. Saat kami jatuh, Engkau-lah yang mengangkat kami. Saat kami sakit, Engkau-lah yang menyembuhkan kami Tuhan. Saat tidak ada jalan keluar, Kau membukakan sungai-sungai yang baru di padang gurun. Bahkan Engkau memberikan setiap kami kekuatan untuk menghadapi segala di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala
Yesus. Segala pujian kami hanyalah Kau yang layak menerimanya Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengalami sukacita yang baru di tempat ini saat kami memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab sukacitamu adalah kekuatan buat setiap kami. Bersama keluarga kami, rejoice with our family. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Sekali lagi saya ingin bertanya, berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan tahun ini? Yang mengalami kebaikan Tuhan itu terlihat dari wajahnya saudara. Ada sukacita, amin. Ada senyum di wajahnya, amin. Tengok dulu kiri kanan yang katakan Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi kita, haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Siap memuji Tuhan Yesus lebih lagi, amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh dua jempolnya sama-sama. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh-sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, oh selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Hari ini kita mau mengatakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, bagi kita semua. Amin. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku. Katakan kiri kanan depan belakang. Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
banyak yang tahun 2025 mau berjalan bersama Tuhan lebih lagi. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Pegang hidupku, Katakan sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Tuntun langkahku. Pandang dia dan katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku. Pegang tangan Tuhan. Denganmu Tuhan. Katakan bukan berjalan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lagi sama-sama kita katakan pada Tuhan, tak pernah kami ragukan setia-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, ini segenap jiwa kami. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah kami. Tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan. Bukan berjalan Ya, sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia mau membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Dia devoted to Lord. Percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Sama-sama katakan dahsyat. dahsyat. Masih mau memuji Tuhan, amin. Berapa banyak yang masih kuat lebih lagi menari buat Tuhan? Wow, ini akhir tahun kita mau menari, mau rejoice, amin. Mau bersuka cita sebab Yesus adalah sahabat kita, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Siapa tadi yang bilang siap menari buat Tuhan? Mau yang menari buat Tuhan ya? Boleh dong jempolnya sama-sama katakan. Asik. Ayo. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh
bawah. Boleh yang di atas dulu, coba. Yesus kaulah sahabat. Asik. Ayo goyang kanan kiri. Asik. Sekarang gantian yang bawah ya. Jangan mau kalah sama yang di atas ya. Coba yang di bawah sendiri. Katakan Yesus. Yesus kaulah sahabat. Asik. Kanan kiri asik. Wah, luar biasa. Sekarang sama-sama atas dan bawah. Katakan Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira saat kami bersamamu ya Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Orang yang menaruh sukacitanya pada Kristus tidak akan habis sukacitanya. Amin. Sebab sukacita Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kami Tuhan, asal kami punya Engkau, kami tidak akan takut. Sukacita kami ada di dalam-Mu Tuhan. Musim boleh berganti, tahun boleh berganti, namun kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama kita katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau Allah yang setia, Kau sahabat kami Tuhan. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai
Tuhan satu-satunya, satu-satunya pengharapan. Ku berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan. Oh, pengharapan kami, kekuatan kami. Oh, mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kaulah satu-satunya kekuatan kami, pengharapan kami. Hey, ya Yesus Tuhan, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami percaya. Oh, apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya. Oh, terima kasih buat karya-Mu Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, sampai detik ini Tuhan, Kau yakinkan kami berulang-ulang Tuhan. Sampai detik ini Kau yakinkan kami berulang-ulang bahwa Engkau selalu ada buat setiap kami. Musim boleh berganti, tahun boleh berganti, bahkan orang-orang terdekat kami pun boleh berubah. Tapi kuasa-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu dahsyat bagi setiap kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Mungkin kami mengalami kecewaan Tuhan, kami mengalami duka cita, kami mengalami kehilangan, kami mengalami kegagalan, kami mengalami keterburukan, kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami tantangan, kami mengalami kesulitan. Tapi kami boleh melihat kuasa Tuhan selalu nyata bagi kami. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi setiap kami, selalu ada jawaban bagi setiap kami, selalu ada mujizat bagi setiap kami, selalu ada pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sampai detik ini Kau masih yakinkan kami Tuhan. Bahkan berulang-ulang kali Kau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Berkati tim praise and worship yang sudah melayani kami, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, nama-Mu yang serba terbatas. Urapi dengan pengurapan Tuhan yang tidak terbatas. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menguatkan setiap kami, mengubahkan setiap kami. Dan bila setiap kami boleh rejoice with my family, boleh terwujud dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Terima kasih untuk tim praise and worship yang sudah melayani pujian dan penyembahan. Mereka tahu pangsa pasar GBT, dangdut. Dangdut tak lekang oleh waktu. Ya, oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Rejoice with my family. Saudara bersukacita dengan keluargamu? Coba lihat kanan kirimu. Sukacita nggak lihat suamimu? Sukacita nggak lihat istrimu? Sukacita nggak lihat anakmu? Banyak sukacitanya atau banyak duka citanya tahun ini? Saudaraku dikasih Tuhan untuk bisa bersukacita bersama dengan keluarga kita. Tidak menuntut yang namanya kesempurnaan. Karena tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, betul? Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Tapi ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita melakukan apa yang jadi bagian kita. Maka rejoice with my family, rejoice with our family bisa terwujud dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara? Haleluya. Mari kita lihat satu ayat terlebih dahulu. Ya, saya ambil dari kitab Yosua pasal 24. Kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28, tapi saya ambil ayat 15b. Ya, kalau baca 1 ayat 28 itu pasti habis waktu. 45 menit cuma baca ayat doang. Sama-sama kita baca, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan apa?
beribadah kepada Tuhan. Kurang keras, sekali lagi 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana setiap kita dapat bersuka cita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Menurut nats kitab Yosua, saudaraku dikasih Tuhan, pasal 24 ini merupakan pasal terakhir dari kitab Yosua. Dan juga bisa dikatakan sebagai pasal perpisahan Yosua dengan umat Israel sebelum mereka kembali ke tanah milik pusaka mereka masing-masing. Di dalam ayat yang pertama kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan begini saudara, Alkitab mengatakan kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Kurang lebih kondisinya seperti ini, berkumpul semua orang Israel dari setiap suku di Sikhem. Sama-sama katakan Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nah saudara dikasih Tuhan, menarik sekali kata Sikhem. Saya coba pelajari kata Sikhem dalam bahasa Ibrani itu adalah akar katanya atau arti dasarnya adalah bahu atau pundak. Saudara bawa bahu? Kemana-mana pakai bahu enggak? Pasti dong di bawah bahunya ya. Ya orang mau lihat pangkat dari mana bahunya kan. Bahu atau pundak. Nah saudara dikasih Tuhan secara harafiah arti ini bicara tentang fisik yang bentuk fisik kita yaitu bahu atau pundak. Ya bagian tubuh manusia saudaraku dikasih Tuhan. Ya atau bagian tubuh dari hewan juga kan ada bahunya. Nah digunakan untuk melambangkan kekuatan, beban, kemudian juga tanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. Nah saudara dikasih Tuhan, keluarga kita boleh menikmati sukacita daripada Tuhan kalau masing-masing kita bertanggung jawab. Yang ngerti katakan amin. Sama-sama katakan tanggung jawab. Tanggung jawab tuh bukan gua yang nanggung, lu yang jawab. Ya, tanggung jawab karena bahu seringkali diasosiasikan dengan tugas atau membawa atau memikul sesuatu. Nah kata Sikhem juga saudara bicara tentang nama tempat. Dan menariknya tempat ini, kota ini, lokasinya terletak di antara Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Menjadi tempat yang sangat penting dalam sejarah dan penyembahan bangsa Israel. Di mana firman Tuhan mengatakan orang Israel memberkati itu di Gunung Gerisim, mengutuk itu di Gunung Ebal. Ada hal-hal yang kita akan lihat bersama-sama. Kata Sikhem merupakan tempat yang sangat penting, saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama panggilan Abraham. Ya, panggilan Allah kepada Abraham itu di Sikhem. Dan ini merupakan tempat di mana mezbah pertama didirikan. Kemudian pembunuhan oleh Simeon dan Lewi ketika adiknya mereka diperkosa oleh Sikhem. Ya. Kemudian di Sikhem juga tempat memperbaharui janji dan komitmen kepada Allah, yaitu janji umat Tuhan, umat Israel kepada Tuhan. Yang berikutnya pemakaman tulang Yusuf itu juga di Sikhem. Jadi Sikhem itu sebagai tempat leluhur orang Israel. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, penobatan Abimelekh itu di kitab Hakim-Hakim. Kemudian ucapan berkat dan kutuk karena Sikhem terletak di Gunung Gerisi dan Gunung Ebal. Kemudian pecahnya kerajaan Israel dan tempat penyembahan berhala itu juga terjadi di Sikhem. Dan saya mau katakan saudara bahwa Sikhem adalah lokasi yang kaya akan sejarah, mencerminkan aspek janji, pemberontakan, perjanjian dalam hubungan antara Tuhan dan umatnya. Bukankah seringkali di dalam keluarga juga terjadi seperti itu? Ada janji, ada pemberontakan, ada sukacita, ada duka cita, ada kesulitan, ada kemenangan. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Nah saudara dikasih Tuhan, makna rohaninya Sikhem itu mengandung arti tanggung jawab, responsibility. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, pemerintahan ada di atas bahunya. Dan saya mau katakan bahwa Yesus itu memikul tanggung jawab kerajaan Allah. Ya, jadi Sikhem itu bicara tentang apa? Tanggung jawab. Yang kedua, Sikhem itu sebagai tempat perjanjian. Secara rohani, Sikhem itu melambangkan komitmen kepada Tuhan. Tempat di mana umat Tuhan memperbarui hubungan mereka dengan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, simbol pelayanan dan perjanjian. Ada kata pelayanan di situ. Bagaimana imam itu mengangkut tabut perjanjian dan menaruhnya di atas bahu. Ada ayatnya bilangan 7 ayat 9. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikan apa-apa karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas apa? Di atas apa? Bahunya. Jadi bicara tentang pelayanan, kalau saudara hari ini masih dipercayakan untuk melayani Tuhan,
Di akhir tahun 2024 saudara masih dipercayakan untuk melayani Tuhan. Itu artinya apa? Masih ada tanggung jawab yang Tuhan berikan di atas bahu kita yang ketika katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menikmati sukacita di tengah-tengah keluarga kita? Nah saudara dikasih Tuhan ada 4 tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap keluarga Kristen. Supaya apa? Kita boleh ngalamin rejoice with my family. Tadi 1 poin sudah disebutkan di awal, yaitu kita perlu mengingat, remember, sama-sama katakan remember. Mengingat apa saudara? Apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Yang ketika katakan amin. Sudah begitu banyak yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, amin. Saudara bisa lupa akan kebaikan Tuhan. Pemazmur mengatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku dan jangan lupakan segala apa? Kebaikannya, begitu banyak kebaikan Tuhan. Berapa banyak di antara kita sepanjang tahun ini menikmati kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Remember, mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita saudara. Nanti kalau saudara baca di dalam ayat 1 sampai yang ke-13, Bible Knowledge Commentary mengatakan dalam struktur bahasa Ibrani kurang lebih ada 18 kali kata ganti orang yaitu aku digunakan. Aku mengambil, aku memberi, aku menugaskan, aku mengutus, aku menghukum, aku membawa, aku melepaskan. Bicara tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidupan orang Israel. Bagaimana secara personal Tuhan menuntun bangsa Israel. Termasuk saudara dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan mengerjakan bagiannya dalam pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga yang ketika katakan amin. Mengingat kembali. Kalau saya simpulkan ada 4 janji yang Tuhan berikan. 4 hal yang Tuhan kerjakan. Secara singkat waktu saya tidak banyak saudara. Yaitu apa? Memilih. Memilih siapa? Abraham. Memilih dengan memberikan perjanjian. Kalau Tuhan pilih kita, Tuhan pakai kita, Tuhan panggil kita. Pasti Tuhan kasih janji dalam hidup kita yang ketika katakan amin. Memilih dengan memberikan perjanjian. Kita lihat ayat yang kedua, mulai ayat yang kedua. Dikatakan begini saudara, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa Israel. Bangsa itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah. Ayah Abraham dan ayah Nahor dan mereka beribadah kepada Allah lain. Perhatikan ayat yang ketiga, tetapi aku mengambil Abraham. Jadi Abraham itu apa? Diambil. Kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan mengambil engkau. Bersyukur kita diambil. Bahasa selengeannya kita dipungut. Saudara tahu dipungut? Pernah lihat dipungut? Kita diambil. Amin. Bapamu itu dikatakan dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunan dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau dan seterusnya saudara. Abraham dipilih oleh Allah dari segala bangsa yang ada pada saat itu. Untuk menjadi nenek moyangnya dari umat bangsa Israel menjadi umat kepunyaan Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan ini juga berkat bagi setiap kita. Efesus pasal 1 mengatakan ayat yang keempat sama-sama kita baca 2, 3. Sebab di dalam dia apa? Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah, amin. Coba lihat kanan kirimu, itu orang-orang pilihan Allah. Mukanya kayak gimana? Mencerminkan Allah yang memilihnya enggak? Ya, dalam terjemahan The Passion Translation, saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Dan dalam kasih dia memilih kita sebelum Allah meletakkan dasar alam semesta. Karena kasihnya yang besar dia menahbiskan kami agar kami nampak kudus di matanya dengan kepolosan. Kepolosan, pakai katanya kepolosan yang tidak ternoda. Tuhan pilih kita, ada tujuan. Supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Dan itu berkat Tuhan saudara, dipilih, dipungut, diambil. Amin. Kalau dengan demikian kita dipilih, dipungut, diambil, kita diistimewakan juga sama Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang menyertai kita.
2 Korintus pasal 7, saudaraku dikasih Tuhan. Sama-sama kita baca lagi ayat ini. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang apa? Memiliki janji-janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua apa? Pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Pertanyaannya, kekudusan kita sudah sempurna belum? Kekudusan kita sudah sempurna belum? Belum. Kalau sempurna kita udah jadi malaikat. Tapi setiap hari Tuhan sedang memproses kita supaya apa? Hari ini makin kudus dibanding hari kemarin. Dan Tuhan harapkan besok lebih kudus daripada hari ini. Menyempurnakan kekudusan kita. Amin, saudara. Supaya apa? Kita serupa seperti Kristus. Tuhan pilih kita. Tuhan ambil kita. Ya, yang kedua berkat yang Tuhan kerjakan yaitu membebaskan umatnya dari dosa. Tahun ini mungkin kita bikin dosa, kita bikin salah. Tapi kita punya satu Tuhan yang memberikan pengampunan buat setiap kita. Dia membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Yosua pasal 24 ayat 5 sampai 6 katakan begini, lalu aku mengutus Musa, aku mengutus dikatakan. Ya, serta Harun dan menulahi mereka seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar setelah aku membawa, ada kata lagi aku di situ. Membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Dikatakan Tuhan membebaskan umat Israel. Tuhan juga memberikan kebebasan buat setiap kita. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan membebaskan kita dari segala hukum, bukan supaya kita hidup semau gue, yang ngerti katakan amin. Amin saudara, saya percaya kalau kita ngikutin aturannya Tuhan, maunya Tuhan, maka sukacita di dalam keluarga bisa terwujud. Roma pasal 6 ayat 18 dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Tuhan membebaskan kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Lalu yang berikutnya saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat Israel, itu juga yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara sebagai orang tua berhati-hati dengan kata-kata saudara. Mungkin tahun ini kita pernah ngucap kutuk sama anak kita. Tapi di dalam Yesus Tuhan ubah kutuk menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini berkomitmen. Tuhan, aku tidak akan ngomong kasar lagi, aku tidak akan ngomong kutuk lagi, sumpah serapah lagi kepada orang-orang yang aku kenal. Kepada siapapun, mari ucapkan berkat. Amin saudara. Dikatakan ayat 9 sampai 10, ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Bayangin, Bileam itu disewa untuk mengutuki. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam. Kalau hari-hari ini kau mungkin mendengar ada orang yang mengutuk hidupmu. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak mau mendengarkan mereka. Tapi dia akan ubah kutuk menjadi berkat. Sehingga ia pun memberkati kamu, demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Karena apa? Yesus sudah mati menebus hidup kita. Galatia pasal 3, perhatikan saudaraku dikasih Tuhan. Sama-sama kita baca 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, apa saudara? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima apa saudara? Roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus telah membuat dirinya terkutuk supaya apa? Saudara dan saya mengalami berkat Abraham. Tentunya di dalam tahun 2024 kita mengalami banyak hal dalam hidup ini. Tadi ada cuplikan bagaimana papi sakit itu dari bulan Maret akhir. Maret akhir, April, Mei, Juni, sampai Juli mungkin ya. Agustus tadi baru ulang tahun, baru ke gereja lagi, saudaraku dikasih Tuhan.
ngalamin sakit penyakit, ngalamin pergumulan, mungkin Bapak Ibu Saudara ngalamin kesulitan. Tapi kita boleh melihat berkat Tuhan tetap nyata atas hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama remember, mengingat. Ada apa lagi yang Tuhan kerjakan? Memperoleh tanah perjanjian, saudara. Orang Israel memperoleh tanah perjanjian. Saya akan skip ayat 13, kita akan langsung baca ayat Ibrani. Nah ini penting. Coba sama-sama kita baca, 2, 3. Sebab kamu apa? Memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara mau terima janji Tuhan? Janji Tuhan itu bersyarat. Bilang kanan kirimu, janji Tuhan bersyarat. Kasih Tuhan memang tidak bersyarat, dia terima kita apa adanya. Tapi janji Tuhan bersyarat. Tuhan mau kita bertekun. Sama-sama katakan bertekun. Amin. Sebab kamu apa? Memerlukan ketekunan. Bertekun apa? Melakukan kehendak Allah. Supaya kita apa? Memperoleh. Kenapa banyak orang Kristen gak ngalamin berkat Tuhan, gak ngalamin janji Tuhan? Karena kurang tekun. Betul? Karena gak tekun. Ke gerejanya aja pas napas, Natal dan Paskah. Masih mending ya, Natal dan Paskah masih hadir loh. Masih mending loh. Bahkan Natal pun ada yang liburan loh. Memilih gak ke gereja ada juga loh. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Saudara mau bertekun? Amin. Kalau engkau bertekun, maka engkau akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Saudara mau terima janji Tuhan? Saudara mau terima janji Tuhan? Mari sama-sama bertekun, bilang kanan kiri, mari kita bertekun. Haleluya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa rejoice with my family. Ya, saya coba bikin 4R. Ya, kalau Indonesianya 4M poinnya biar enak. Yang pertama tadi remember, yang kedua resolution. Apa? Resolusi. Resolusi 2025 pengen diet. Apa yang membuat diet gagal? Apa yang membuat diet gagal? Diet dimulai besok. Betul apa betul? Diet dimulai besok. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan gini, resolusi adalah sekedar ilusi kalau tidak pernah dieksekusi. Saya ulangi lagi, resolusi hanya sebuah ilusi kalau tidak pernah dieksekusi. Aku pengen baca Alkitab. Resolusi 2024. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang ada Kejadian dan Wahyu doang yang dibaca. Resolusi ini bukan sekedar tulisan di dinding rumahmu, di kamarmu, ditempel di lemari bajumu. Oh, yang pertama, sekarang ada ya di Kompas saya baca, no buy challenge. Baca gak Bapak Ibu Saudara? Challenge diri sendiri untuk gak beli apapun, gara-gara PPN naik 12%. No buy challenge, ada yang bilang saya tidak akan kopi-kopi cantik lagi di Starbucks. Ngopi kalau meeting aja, katanya gitu. Ada lagi nulis, ya Han, saya tidak akan nambah anak lagi, cukup 5. Udah 5 dah soalnya ya, mau gimana lagi dong. Resolusi itu bukan sekedar tulisan di dinding saudara, tapi keputusan yang harus dilakukan. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara sudah ambil keputusan gak bisa ngambil jalan mundur Bapak Ibu Saudara. Yosua pasal 24 dikatakan begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Perhatikan ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab apa? Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara bisa gak? Di akhir tahun mungkin kita ngomong gitu, jauhlah kami daripada meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita setia dari awal tahun sampai akhir tahun?
Saya tulis begini Bapak Ibu Saudara, hidup selalu diperhadapkan dengan pilihan dan pilihan, betul? Ke gereja aja milih nggak? Milih baju nggak? Halo? Bapak Ibu pilih baju nggak? Mau pakai baju apa nih? Yang digantung aja deh udah. Mau pilih baju apa? Udah ngembat aja, ternyata pakai baju dedeknya. Pantesan kecil. Hidup itu selalu diperhadapkan dengan pilihan, betul ya Bapak Ibu Saudara? Maka jangan sampai keliru dalam membuat keputusan. Ada keputusan yang paling penting saudara, ada 4 keputusan yang wajib kita ambil. Yaitu apa? Keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Ini keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan untuk hidup beribadah dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas tuh gini Bapak Ibu Saudara, acara tanggal 31 ada makan ya, oke deh gue ikut. Kalau gak ada makan kira-kira ikut gak? Halo? Mau coba gak 2025-31 gak ada makanan? Halo? Kira-kira kalau Natal gak ada makanan mau tetap datang gak? Yakin? Kami beribadah dengan tulus ikhlas. Ada makanan atau tidak ada makanan kami tetap hadir karena kami menyembah Allah yang hidup. Amin. Yakin? Hidup menjauhkan Allah asing, berhala dalam hidup kita. Apa yang jadi berhala dalam hidup kita? Mungkin tahun 2024 berhala dalam hidup kita pekerjaan. Mana suami sibuk. Sampai ada istri sama anak-anak tuh saking malasnya tuh ditanyain sama jemaat gitu. Makanya jemaatnya kalau ngelihat siapanya gitu gak datang tuh jangan ditanya-tanya, kemana sih ini. Samperin langsung, udah grebek. Males tau gak, orang tuh capek sampai ditanyain, kemana si ini, kemana si ibu, kemana si bapak, capek jawabnya. Ya lu tahu sendirilah kemana dia berada, dia menghilang dari radarnya Tuhan. Punya kesibukan, apa yang jadi berhala dalam hidup kita? Mungkin keluarga juga bisa jadi berhala. Terlalu banyak waktu keluarga, atau orang Batak mungkin sukanya arisan. Kemana gak ke gereja? Dalam 1 bulan cuma 1 kali ibadah. 3-tiganya gak ada, kenapa? Arisan. Apa yang kau anggap lebih penting dan daripada Tuhan itu berhala loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin bapak-bapak apa yang menjadi berhala? Mancing. Kemana sih bapak? Mancing Masih mending mancing ikan bukan mancing kerusuhan ya. Di tempat lain banyak orang yang mancing keributan Bapak Ibu Saudara. Nah saudara kasih Tuhan, hidup menjauhkan Allah asing. Ini sebuah keputusan yang harus kita lakukan bersama-sama, amin. Kita perlu buat resolusi, Tuhan aku mau hidup takut akan Tuhan. Jika suami, istri, anak-anak takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, menjauhkan Allah asing. Hidup bersama seluruh keluarga berbakti kepada Tuhan, maka rejoice with my family bisa terjadi. Amin saudara. Lalu gimana kalau suami saya gak mau ibadah, istri saya gak mau ibadah, anak saya gak mau ibadah. Dimulai dari dirimu. Mari Bapak Ibu Saudara, ini keputusan yang wajib kita ambil, tidak bisa tunda. Kalau keputusan untuk nambah anak mah bisa ditunda. Saya waktu itu sama istri, karena kita kan tadinya mau promil ya, promil lagi anak kedua. Kemudian suruh ini gitu kan. Oh gitu ya, prosedurnya banyak banget gitu kan. Saya bilang kayaknya bisa ditunda lah untuk itu ya. Mengingat usia kita sudah cukup tua. Walaupun anak itu mendesak, mana punya baby, mana anak kedua, mana aku punya dedek katanya gitu. Tapi ada satu hal, 4 ini saudara gak bisa tunda lagi. Hidup takut akan Tuhan tidak bisa ditunda-tunda. Hidup beribadah dengan tulus ikhlas tidak bisa ditunda-tunda. Amin. Hidup menjauhkan Allah asing. Hidup bersama seluruh keluarga berbakti kepada Tuhan. Itu keputusan yang harus kita buat hari ini juga. Yang ketika katakan amin. Kalau kita kerjakan itu, maka rejoice with my family bisa terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, saya gak menemukan kata yang tepat ya. Tapi ini mendekatilah. Agak berat sih katanya. Regulation. Apa sih regulasi? Aturan, betul? Hidup itu diatur nggak? Kalau menurut film John Wick, apa yang membedakan kita dengan binatang? Rule. Ada yang suka nonton John Wick?
Saya nonton John Wick 1 itu 13 kali sampai hafal dialognya. Yang membedakan kita dengan binatang adalah rule. Yang membedakan umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan adalah rule dari Tuhan. Yang ketika katakan amin. Mari kita melangkah di tahun ini. Melangkah di tahun depan 2025. Melangkah dalam tuntunan Tuhan. So perhatikan baik-baik. Regulasi itu perlu ada. Supaya apa? Kenapa sih Tuhan tuntun kita? Kenapa sih perlu diatur? Supaya teratur. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Jam ibadah ditentukan nggak jam ibadah? Ibadah jam 16.30. Coba kebayang ya. Kalau yang minggu lalu atau kemarin tanggal 25 ngasih informasi gini. Jam ibadah suka-suka Bapak Ibu. Tim PW-nya udah hadir dari Bogor ya. Tadi datang jam berapa teman-teman? Jam 11 mereka cek sound gitu kan. Mungkin ke hotel, istirahat sebentar, dandan, make up, pas datang ke sini gak ada yang datang. Ini jam ibadah jam berapa? Oh kita tentukan jam ibadahnya suka-suka. Tapi ke mereka kasih rule. Gak ketemu Bapak Ibu Saudara. Kita perlu hidup dalam tuntunan Tuhan. Supaya hidup kita teratur. Kalau kita mau dituntun Tuhan, saya percaya setiap kita akan melihat perbuatan Tuhan nyata atas hidup kita. Perhatikan Yosua pasal 24 ayat 17 sampai 19. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah apa? Telah apa? Telah apa? Telah apa? Menuntun. Yang biasa dituntun tuh siapa? Anak kecil. Betul? Siapa lagi yang biasa dituntun? Hah? Orang lagi sakit. Siapa lagi yang perlu dituntun? Orang buta. Siapa lagi yang perlu dituntun? Orang lansia. Betul ya? Kita tuh perlu dituntun. Kenapa kita perlu dituntun? Satu kata, karena kita itu rapuh. Betul nggak? Kita tuh rapuh. Kita yang rapuh pengen jalan sendiri. Sok we cek Tuhan teh. Cek aing ge naon maneh. Kan aing geus ngomong. Tong kaditu. Betul apa betul? Kita perlu dituntun karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi dia ada di hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Ada yang tahu 2 menit kemudian? Tidak ada yang tahu. Mungkin 3 menit kemudian teman sebelahmu kentut, nggak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Ada di antara kita mau kentut itu di program 5 menit lagi aku kentut nih. Coba hitung. Nggak ada. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa kita perlu dituntun? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Oleh sebab itu kita perlu melangkah dalam tuntunan Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Perhatikan dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat. Saya kadang percaya 2024 begitu banyak tanda-tanda mujizat terjadi atas hidup kita. Tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Saudara perhatikan baik-baik, ayat 19 perhatikan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Kita perlu dituntun. Kalau hidupmu dituntun oleh Tuhan, saudara akan melihat, coba perhatikan ayat sebelumnya. Saudara akan melihat tanda-tanda mujizat yang besar. Saudara mau lihat tanda-tanda mujizat yang besar? Dengan mata kepalamu sendiri. Gimana caranya? Mari melangkah dalam tuntunan Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan buat Papi. Mungkin kalau orang yang gak terlalu kenal mah kayak Papi fine-fine aja. Tim PW yang di tempat yang tadi melayani gak terlalu kenal Papi kan kayaknya fine-fine aja ya. Tapi ketika lihat video tadi, loh ternyata sempat sakit. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana tanda-tanda mujizat itu dinyatakan.
Papi itu sempat di posisi yang di meja makan, kayak bingung mau ngapain. Papi sempat turun berat badan dari 93 waktu sehat sebelum dioperasi, turun jadi 78 kilo. Puji Tuhan udah sehat, baik lagi saudara. Emang gitu ya, kalau turun tuh cepet ya, tapi sakit. Ada yang diantara kita mau cepet turun tapi kudu sakit. Ambungnya, turunnya cepet. Tapi saya melihat bagaimana karya Tuhan. Saya waktu itu bilang sama Papi, Pi setelah sehat, Pi waktu itu di meja makan tuh ada sendok, ada garpu, ada makanan, piring, ada gelas. Kok Papi diem aja kenapa sih? Bingung mau ngapain? Kayak ngeriset lagi. Otaknya kayak ngeriset lagi. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Hari ini, semua jemaat dia hafal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya aja gak hafal. Makanya itu karunia penggembalaan tuh. Udah sembuh langsung. Ya kamu, ya kemana? Udah sebutin satu-satu. Hafal semua. Saya tanya sama Papi kemarin, Pi, selama Papi sembuh sekarang, pernah gak Papi ngalamin pusing, tiba-tiba tangannya lemah, kakinya lemah, susah jalan lagi? Tidak. Cuman bagian tubuh bagian belakang aja bokong yang masih ada luka sedikit. Bayangkan, saya melihat dengan mata kepala sendiri, luka di bokong Papi, boleh ya saya cerita sedikit ya. Itu seperti kawah. Bokong kita ada bantalan ya? Coba pegang. Pegang bokong sendiri maksudnya. Tuhan tuh kasih bokong ada bantalan tuh supaya kita tuh duduk nyaman, betul ya? Ternyata saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu dagingnya kerowak Papi itu. Seperti kawah. Tapi saya bisa lihat dengan mata kepala sendiri, tanda-tanda mujizat nyata. Dagingnya bisa tumbuh kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saya hitung-hitung, itu kejadian April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa lama? Kurang lebih 9 bulan. Saya sempat ngobrol dengarkan hamba Tuhan, dia pernah ngulus Papi mertuanya. Dia bilang gini, dari kerowak sampai tumbuh itu butuh 2 tahun. Butuh 2 tahun, udah tumbuh daging gak tumbuh kulit. Gimana caranya tumbuh kulit? Pakai bawang merah, di blender, diceplokin ke pantat. Butuh waktu 2,5 tahun. 2 tahun udah tumbuh daging, tapi gak tumbuh kulit. 6 bulannya ceplokin bawang merah, selama 6 bulan baru tumbuh. Tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri, tanda mujizat. Papi gak perlu pakai itu. Mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara mau melihat dengan mata kepalamu sendiri tanda mujizat nyata buat hidupmu? Saudara mau melihat tanda mujizat nyata dalam hidupmu? Mari melangkah dalam tuntunan Tuhan. Dia yang telah menuntun kita. Amin saudara. Ayo melangkah dalam tuntunan Tuhan. Mazmur 95 dikatakan begini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba. Tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kalau kita dengar suara Tuhan hari ini. Mari Tuhan tuntun aku. Saya minta para pemain musik. Tuntun aku Tuhan. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup tanpa Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Poin yang terakhir adalah recommitment. Mengikat perjanjian. Dan memperbaharui komitmen. Yosua 24 ayat 25 sampai 28 dikatakan pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita sebab telah didengarnya segala firman dikatakan. Segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Tuhan mau saudara, mari kita memperbaharui komitmen dan perjanjian. Sama seperti bangsa Israel di hadapan Tuhan. Memperbaharui komitmen dan janji mereka antara umat Israel dengan Tuhan. Dengan dibuatnya ketetapan dan peraturan bagi umat Tuhan di Sikhem. Perjanjian itu tertulis. Betul ya, di sini ada praktisi hukum ya.
Yang namanya perjanjian itu perlu ditulis. Kenapa perlu ditulis? Ada yang tahu? Supaya tidak lupa. Apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena ketika Allah berfirman mereka nggak tulis. Lupa ingat, banyak lupanya daripada ingatnya. Perjanjian tertulis. Alkitab kita berisi perjanjian. Betul? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perlu ditulis. Udah ditulis aja masih lupa nggak? Masih lupa ya, apalagi nggak ditulis. Perjanjian tertulis dalam kitab hukum Allah. Kristus menjadi saksi perjanjian umatnya. Perhatikan ada beberapa ayat terakhir. Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Siapa yang jadi saksi? Saudara bersaksi, saudara berjanji sama Tuhan, siapa yang jadi saksi? Tuhan, Kristus. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingatkan. Ayat yang lain. Tetapi aku memanggil Allah sebagai apa? Siapa yang jadi saksi? Allah. Ia mengenal aku. Filipi 1 ayat 8a. Sebab Allah adalah saksi. 4 tanggung jawab untuk kita dapat menikmati sukacita bersama dengan keluarga kita. Yang pertama R-nya adalah remember. Sama-sama katakan apa? Remember. Kita perlu apa? Ingat. Ingat apa? Kebaikan Tuhan. Jangan ingat kesalahan orang terus dong, capek deh. Capek tahu? Ya. Jangan overthinking terus tentang orang lain. Kalau saudara terlalu sering mengingat kesalahan orang lain, saya percaya saudara mudah lupa kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita perlu yang namanya resolusi. Buat keputusan yang benar hari ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Yang ketiga, regulation. Mari kita melangkah dalam tuntunan Tuhan. Orang yang melangkah dalam tuntunan Tuhan, dia akan melihat tanda-tanda mujizat dengan mata kepalanya sendiri. Bukan lagi dengar apa kata orang. Ayo bilang apa? Dulu aku dengar apa kata orang, tapi sekarang mataku melihat apa yang Tuhan kerjakan atas hidupku. Saudara mau gak? Engkau sendiri yang lihat tangan Tuhan bekerja atas hidupmu. Kau sendiri yang melihat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Saudara lihat dengan mata kepalamu sendiri. Saudara mau? Saudara mau? Bapak Ibu saudara mau? Melihat tanda mujizat nyata dalam hidupmu? Mari melangkah dalam tuntunan Tuhan. Yang terakhir, rekomitmen, mengingat perjanjian. Haleluya, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Saya minta WL single bantu saya. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kehidupan kami, Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. melimpah dengan Kasih dan anugerah. kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas rancangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau kau duduk sebelahan dengan keluargamu, suamimu, istrimu, saudara boleh gandengan tangan. Mari ambil momen buat saudara. Bersama dengan keluargamu Tuhan, aku mau menikmati rejoice itu Tuhan. Dengan kasih dan anugerah Mari sama-sama katakan. kami bersyukur atas rancangan
yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Mari sama-sama deklarasikan kami dan seisi rumah kami Tuhan. Rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Musik saja kami nyanyikan lagu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kau yang datang dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, boleh kau bergandengan tangan. Kau saling mendoakan, atau kau mengungkapkan perasaanmu, kau sebagai orang tua minta maaf kepada anak-anakmu, atau kau sebagai anak bilang, Ma, Pa, aku minta maaf. Tahun ini mungkin aku buat salah. Atau suami kepada istri, saudara boleh di dalam keluargamu, saudara katakan sesuatu kepadanya. Mari berkomitmen untuk bersama-sama. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Kau tahu, paling tahu keluarga kami. Kau tidak perlu lihat orang-orang di sebelahmu. Masing-masing punya keluarganya sendiri. Kau boleh gandengan tangan, kau berkata, Ma, aku minta maaf, aku mungkin udah buat salah. Aku gak jadi suami yang baik, aku gak jadi suami yang bertanggung jawab. Mungkin aku jadi mama, aku jadi istri yang tidak bertanggung jawab. Aku mungkin suka kasar sama papa. Atau sebagai anak, Ma, Pa, aku minta maaf. Ada kalanya aku gak taat jadi anak. Ada kalanya aku berontak jadi anak. Ada kalanya aku gak nurut sama orang tua. Ada kalanya aku gak nurut sama papa mama. Mari ungkapkan, ini momen buat saudara. Ini waktu buat saudara. Pemulihan terjadi supaya rejoice with our family. Saya minta istri saya dan anak saya boleh ke depan. Musik tetap melainkan lagu ini. Haleluya. Mari sama-sama angkat doamu, pengharapanmu di hadapan Tuhan, komitmu Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau saudara boleh udah selesai berdoa, mengungkapkan perasaanmu, saudara tetap bagi berdiri. Saya minta untuk pelayan perjamuan kudus sampai ke depan. Saudara boleh mempersiapkan perjamuan kudus. Seisi rumah kami. Saudara mempersiapkan perjamuan kudus saudara. Keturunan kami, hidup kami milik. Sekali lagi katakan, kami dan seisi rumah kami. Kami dan seisi rumah kami bersehati terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan sampai akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah perjamuan kudusnya sudah ada semua? Oke. Mari kita bersama-sama mengangkat roti perjamuan kita dengan perkataan Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Yesus kita katakan, amin. Lalu kita makan roti perjamuan kita. Saudara boleh angkat cawanmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita curahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita katakan dalam nama Yesus, amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita akan naik pujian satu lagu, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami boleh mengingat kembali kematian-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besaran-Mu, oh kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi katakan kami memuji kebesaran-Mu. Oh, Kami memuji kebesaran. nanti saya minta Bapak Hans akan berdoa. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ketika di akhir 2024 ini, ketika kami mengingat apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami, tak pernah hentinya kami mengucap syukur, tak pernah hentinya mulut kami berkata terima kasih Tuhan. Ketika di akhir 2024 ini kami boleh mengingat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan yang Tuhan berikan pada kami. Tak hentinya mulut kami berkata Engkau besar Tuhan, Amin. Kau ajaib Amin. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Tak pernah henti kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika hari ini Tuhan kami boleh mengingat kebaikan Kau Tuhan. Kau lihat di atas kayu salib Tuhan, mengorbankan hidupmu untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memiliki Allah yang hidup Tuhan, kami tidak pernah khawatir Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah khawatir atas permasalahan hidup kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami punya Allah yang sanggup Amin. melakukan mujizat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kami punya sakit penyakit Tuhan akan sembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh belajar hari ini juga Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan
Kami mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Kami mau mengambil keputusan yang benar dan kami mau hidup komitmen dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari tahun 2025 nanti Tuhan, kami boleh melangkah bersamamu Tuhan. Tidak ada rasa khawatir Tuhan, kami mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah sumber sukacita kami Tuhan. Hidup kami bukan ditentukan oleh masalah kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang lebih besar dalam masalah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan acara ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sangat dulu Bapak Ibu Saudara. Kita kan pujian Lord You Are Good. Betapa baiknya Tuhan kita dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri tahun ini. Untuk menyambut tahun yang baru. Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya undang keluarga, gembala, para diaken untuk naik ke stage. Kita bersama-sama di tempat ini untuk kita boleh menaikkan pujian dan juga haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation, from generation to generation, we worship you. Mari kita berdiri bersama-sama, boleh kita memuji Tuhan. Mari kita praise God. Hallelujah. We worship you, who you are. Oh, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you, who you are. You are good. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People, come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Mari tepuk tangan bersama-sama. Hallelujah, so good. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good all the time, and all the time. You are sing. You are good all the time, all the time.
Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Saya hitung 3 kali, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat tahun ini. Yes, kami melangkah di tahun depan bersama dengan Kau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mungkin para leader boleh tetap berdiri, kalau ada yang tidak kuat boleh duduk. Ya, takutnya ada yang capek nih. Saya mewakili Bapak Gembala, mewakili keluarga Gembala mengucapkan selamat tahun baru walaupun kita belum tengah malam. Ya kan? Anak saya udah bilang, nanti aku akan melewati jam 00 jadi gak akan tidur katanya gitu ya. Selalu berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Saya berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini menjadi keluarga yang terus bersatu, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang selalu mengasihi, tidak ada perpecahan, selalu menghormati, bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh melewati tahun ini bersama dengan Tuhan dan kita percaya tahun depan kita melangkah dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Kalau kita melangkah dalam tuntunan Tuhan, ada tanda-tanda mujizat yang nyata. Kita boleh melihat dengan mata kepala kita sendiri, amin. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan. Thank you very much. Kalau orang Korea, orang Jepang. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga untuk para diakan, para leader. Thank you. Wow. Terima kasih yang udah mendukung kami, setia mendukung dalam pelayanan. Saya ingat banget waktu Papi sakit. Waktu Papi sakit Bapak Ibu Saudara, saya handle semua pelayanan. Selama 3 bulan, 4 bulan saya khotbah. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Pelayanan bimbingan baptisan. Entah kenapa waktu Papi sakit pengen nikah, banyak yang nikah. 3 pasang mau menikah. Yang meninggal juga tiba-tiba banyak. Saya kerjakan itu semua. Tapi saya bersyukur saya punya partner, rekan kerja yang luar biasa. Amin, berikan tepuk tangan untuk mereka semua. Saya pegang satu kalimat, salah satu angkatan US Navy SEAL. Never left behind your partner. Itu saya pegang tuh. Jangan pernah tinggalkan pelayanan teman partner kita di medan perang. Amin. Setiap kita yang melayani Tuhan, kita sedang berperang. Amin saudara. Jangan pernah tinggalkan. Terima kasih untuk semuanya. Saya juga mengucapkan minta maaf, mohon maaf. Saya sebagai wakil gembala, saya mewakili Bapak Gembala, Bapak Ibu Gembala. Saya mewakili saya sendiri, mewakili istri saya dan anak saya. Jika di tahun ini kita pernah melakukan kesalahan, salah kata, salah ucap, salah bertingkah laku, salah bersikap, tapi biarlah kita boleh selesaikan di tahun ini. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara mau memaafkan saya? Memaafkan saya? Kalau enggak jadi makan, nggak jadi makan. Tetap ngancem ya, minta maaf tapi ngancem. Oke. Ya, setiap kita boleh mengalami anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Mungkin para leader boleh duduk kembali, kita akan lanjutkan yaitu dengan persembahan. Bapak Ibu Saudara, persembahan akan dilakukan bukan dikolek, tapi kita akan bring offering. Saudara akan bawa uang saudara dan masukkan uang saudara ke dalam box. Ya. Oke, terima kasih untuk panitia yang boxnya warnanya hitam bukan bening, ya. Mari kita nyanyikan lagu tadi, nanti boleh Yohan dan tim untuk memimpin kita. Dimulai dari barisan awal, kemudian barisan kedua, di atas juga disediakan box. Dan Bapak Ibu Saudara setelah naruh persembahan, saudara boleh ambil ayat. Oke, satu orang ambil satu. Kalau anak di bawah usia 12 tahun jangan ngambil. Tapi 12 tahun ke atas boleh ngambil. Boleh ngambil ayat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak di bawah 12 tahun jangan ambil ayat. Ya, kita prioritaskan untuk anak di atas 12 tahun dan yang sudah dewasa. Jadi menaruh persembahan dan langsung ambil ayat. Oke? Dimulai dari barisan pertama, kedua, ketiga, selanjutnya. Oke. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from
worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and land, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good, so good, so good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good, so good. You are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You Bapak Ibu are Saudara, kalau udah ambil keluarnya boleh dari ujung. Dari ujung. Nah gitu ya. Keluarnya ke ujung. all the time. You are good. Come on. Yang di atas cukup? Oke ya. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are Kalau masih stuck Bapak Ibu Saudara boleh duduk dulu. Baru setelah mulai lengkap boleh maju ke depan. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we Ya keluarnya ke sini. Oke. for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah.
dapat ayat, nanti kita akan foto, angkat tangan saudara. Nanti fotografer akan foto dari atas panggung. Ya, fotografer akan foto dari atas panggung, kita angkat ayat kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, bisa ya angkat seperti ini ya. Walaupun tidak kelihatan, minimal ketahuan siapa yang udah ngambil. Boleh duduk di tempatnya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Oke, fotografer dari depan. Semua sudah? Sudah dapat ya? Nanti kalau saya aba-aba 1, 2, 3, yang ketiga saudara angkat tinggi-tinggi, kemudian nanti difoto oleh fotografer kita. Sambil duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Tahan dulu. Tahan sampai Tuhan Yesus datang. Tahan. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Immanuel. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau baik. Kami boleh awali tahun 2024 dengan baik. Kami juga akan akhiri tahun 2024 dengan baik bersama dengan Engkau. Beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2024 dan kami akan masuk tahun 2025. Berkati kami semua. Berikan kerajinan, kesetiaan, kesungguhan dalam kami mengiring pada Tuhan. Tim praise worship dari Bogor, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, bila mereka boleh tetap berapi-api dalam melayani Tuhan. Kemana saja mereka pergi, bila mereka boleh rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan berkati worship leader, singer, pemain musik, bahkan kami semua hadir, bahkan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sudah akan balas dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Akhirnya sesudaku pulanglah engkau dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai petang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin.